Usaha kepolisian dalam memberantas tindak premanisme perlu diacungi jempol. Namun apakah langkah tersebut dapat meredam tindak kriminalitas yang dilakukan preman dengan berbagai modus? Saya pun menemui Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Lantas, langkah apa yang tepat untuk memberantas tindak premanisme di Indonesia? Saat ini sudah bersama saya Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, operasi Brantas Jaya untuk memberantas premanisme sudah tepat menurut Anda? Operasi kayak gitu tuh udah puluhan, mungkin udah 30 kali lebih gitu. Coba ganti nama ya Pak ya? Ya, operasi pekat, penyakit masyarakat, operasi preman, operasi apalah gitu-gitu. Jadi makanya sebagian besar rakyat Indonesia pesimis gitu, tidak optimis. Nah, kemarin kan sudah dilakukan operasi. Tiap Polres nangkap ada yang 70, ada yang 100. Masyarakat bertanya, ditangkap itu akan dibina, akan diproses hukum, atau akan apa? Dan setelah ditangkap itu menyelesaikan masalah apa tidak? Kemudian preman itu timbul karena apa? Penyebab preman itu timbul karena apa? Belum terjawab kan? Jadi harus diberantas sampai tahu kenapa aksi premanisme ini marak terjadi ya Pak Susno ya? Sejak dari dulu akar masalahnya tidak diselesaikan. Tapi kalau hanya untuk membuat rasa tenang sesaat, ya bagus. Ini kan sudah takut sekarang kan? Tidak ada lagi parkir liar di beberapa tempat. Mungkin tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang didodok-dodok minta sumbangan THR. Oh, hari raya udah lewat. Pungutan liar. Tidak ada lagi pungutan liar. Tidak ada lagi perusahaan dipaksa untuk menerima seseorang melewati jalur suatu organisasi preman gitu kan. Nah, sesaat, tapi apakah akan terus begitu? Nah, ini perlu diselesaikan akar masalah. Dan akar masalah itu bukan masalah polisi saja. Polisi hanya ngatasi yang nampak. Tapi yang di bawah, yang menyebabkan preman ini tugas negara. Siapa negara itu? Ya siapa yang harus ngatasi kemiskinan? Siapa yang harus ngatasi pengangguran? Siapa yang harus ngatasi ketidakadilan? Siapa yang harus mengatasi segala macam persoalan-persoalan masyarakat ini? Ya negara. Iya. Jadi persoalannya karena ingin mencari uang secara instan, begitu akar masalahnya, kemiskinan struktural begitu Pak Susno? Bisa dikatakan ya. Kalau sudah amanat perut, ya tidak ada rasa takut lagi orang itu. Kalau mabuk masih ada rasa takut. Oh, karena mabuk jadi preman? Enggak. Kalau udah mabuk itu sempoyongan gini kan. Siapa yang takut? Didorong gitu aja jatuh. Tapi kalau perut, kemiskinan, kebutuhan dan sebagainya, itu mereka pertaruhkan. Tapi nanti pasti ada yang komentar di wawancara kita nih. Wah, saya juga miskin, bisa ngatasi. Tidak semua orang bisa mengatasi kemiskinan. Tidak semua orang bisa mengatasi masalah perutnya. Nah, kalau semua orang berpikir panjang bahwa masalah perut tidak bisa diatasi dengan main preman atau main melakukan kriminal, maka negara ini aman. Tapi mayoritas ingin cari jalan pintas. Oleh karena itu, ciptakanlah lapangan kerja, tingkatkanlah kesejahteraan dan sebagainya dan sebagainya. Preman ini cicunguk kecil kan, tapi raja preman, raja dari preman siapa itu? Mafia. Ada yang mengkoordinir? Mafia itu tidak dikoordinir karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kekuatan, maka dia bisa mengatur, bisa merampas segala sesuatu. Bagaimanapun juga saya setuju, bagus ada Satgas, kita dukung karena ini perintah Presiden dan bergerak. Tapi jangan AAT, apa AAT? Anget-anget kayak ayam. Lah, mengapa? Hanya sementara gitu ya? Mengapa bisa bilang begitu? Saya ini bicara pengalaman. Pengalaman saya jadi Polri, dulu sering ini operasi preman, sebulan batas waktunya. Targetnya ini banyak yang ketangkap.
Kemudian ada yang diproses hukum, ada yang dibina, dilepaskan. Setelah itu yang dihukum tadi lepas, dia kambuh lagi. Tidak menimbulkan efek jera. Ya buktinya masih ada. Bahkan tambah banyak, tambah kejam mungkin. Kemudian yang lebih lagi ada masalah ketidakadilan, ada preman ini. Karena ketidakadilan, misalnya tanah rakyat dirampas, ya, oleh kelompok mafia tanah. Mereka lapor kepada aparat, tidak ada respon. Ini yang harus diungkap. Mafia ini kakaknya, mbahnya preman. Tapi dari sisi penegakan hukum ini kan selain preman, tapi juga ada ormas atau oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini juga mampu diberantas, Pak Susno? Kita harus bedakan antara ormas dengan preman ya. Kenapa dibedakan? Ormas itu sangat bagus. Cita-citanya bagus, tujuan pendiriannya bagus, dan dilindungi oleh undang-undang. Iya. Ada undang-undang tentang ormas. Tetapi di balik ormas itu ada orang yang ngawaki. Orang yang berada di dalam ormas melakukan kejahatan seperti memeras, memalak, menganiaya, mencuri, dan sebagainya. Ini kan pelanggaran pidana. Artinya ini oknum, bukan semuanya. Kita tidak sebut oknum, tapi dia manusia yang berbaju kebetulan anggota ormas. Jadi jangankan anggota ormas, kan ASN saja ada yang melakukan kejahatan. Aparat penegak hukum aja ada yang melakukan kejahatan, aparat penegak hukum. Ya tadi kita sebutkan hakim dan sebagainya kan. Yeah. Ini kan anggota ormas melakukan kejahatan. Ya, jangan dicap ormasnya yang jahat, anggotanya. Oleh karena itu, tangkap dia, proses secara hukum. Jangan dilihat mau ketuanya kek, mau sekjennya kek, mau anggotanya kek. Tidak tegas semua. Tidak tegas semua. Dan juga bagi instansi yang menerbitkan izin ormas ini, ya betul-betul membina gitu. Kalau tahu ada anggota ormas yang seperti itu, ya tolonglah dipanggil, diingatkan pimpinan ormasnya, anggotamu begini, pakai baju organisasimu. Itulah gunanya aparat. Pak Susno, tapi dari pengalaman puluhan tahun di bidang reserse, mungkin Pak Susno ada pemetaan wilayah mana, terutama di Jabodetabek, yang paling rawan tindak premanisme? Ya kalau kita ya kan jelas pertama Jakarta. Mengapa Jakarta? Karena Jakarta kan kota besar. Iya. Kalau kota besar, ya penyakit masyarakatnya ya banyak. Kemudian berikut adalah wilayah atau kota-kota yang mengapit Jakarta. Iya, Bekasi, Tangerang, dan sebagainya gitu. Oke, Mas Susno, tapi dari sisi tadi mungkin bagaimana upaya Satgas dan operasi Berantas Jaya yang sudah berjalan ini supaya lebih maksimal agar tindakan ini premanisme bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Ya, karena ada evaluasi ya. Kemudian sebulan dia berjalan, dievaluasi apa masukan masyarakat, kemudian dikaji apa yang menjadi penyebabnya. Dan yang ngatasi ini bukan hanya tugas Polri. Tugas siapa? Ya, Pemda, kota, kabupaten, Pemprov, kemudian kementerian, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Perdagangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayo, sesuai bidang tugasnya masing-masing, selesaikan ini. Nah, kita misalnya saja ya, saya kagum sama Gubernur Jawa Barat. Dia bertindak gitu. Contohnya apa? Preman dia sikati dengan kerjasama sama aparat. Kemudian setelah itu anak-anak nakal yang nanti cenderung untuk jadi preman, dia kirim ke barak militer untuk dididik, bukan untuk disiksa, bukan untuk dilanggar HAM ya. Ada yang protes kan? Yang protes yang tidak berbuat gitu. Ini beberapa upaya yang tepat artinya. Iya. Baik, tapi Anda melihat dari persoalan ini ada mungkin karena minim pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait? Iya. Mari kita tanya, lembaga yang mengeluarkan perizinan daripada ormas misalnya, karena ada yang menuduh ormas, ada anggota ormas jadi preman kan? Iya. Mereka mengawasi tidak?
Harusnya ini tanggung jawab masing-masing Ya lembaga tanggung yang jawab, mengeluarkan. jangan hanya menerbitkan izin tapi tidak ngawasi gitu kan. Gampang menerbitkan izin. Ngawasi dong. Jangan hanya Polri saja disuruh menindak kalau dia sudah berbuat gitu kan. Nggak selesai masalah. Negara yang harus bertanggung jawab. Ini berarti dibutuhkan koordinasi lintas sektoral, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi dari kementerian lembaga harus berkoordinasi, mengawasi, Iya. dan tentunya memberantas masalah sampai ke akarnya. Sampai ke tindakan akarnya. premanisme ini. Iya. Terima kasih banyak mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji telah berbagi di iNews Files. Semoga preman kita habis, mafia juga diberantas. Amin. Amin, terima kasih Pak Susno. Suburnya praktik premanisme, mulai dari tindakan pemalakan, intimidasi hingga ancaman, telah meresahkan masyarakat. Butuh konsistensi dan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Karena memberantas preman tidak cukup hanya dengan razia sesaat, melalui bentuk operasi musiman. Tak boleh pandang bulu, mulai dari preman jalanan hingga preman berkedok ormas maupun aparat, harus diberantas hingga tuntas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.